Sebelumnya admin mohon maaf jika terjemahan amburadul, karena murni 99,99% terjemahan dari Google Translate. Kali ini kita baca bab 122 ya, kalau mau baca yang bab 121 bisa cek di playlist channel ini. Dan admin tidak menggunakan potongan dari Donghua-nya ya, karena rawan copy kanan. Jadi jika ingin mendengarkan novelnya silahkan dilanjut, dan jika tidak ingin silahkan di skip videonya, namun jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan komentar ya. Untuk kelanjutan Donghua-nya mungkin akan rilis tanggal 22 Juli ya, jadi sabar aja untuk menunggu. Oke kita mulai saja baca novelnya, cekidot. Pada saat ini, Hu Jiao dan Hu Rurou bahkan lebih terkejut, mereka berdiri di antara kerumunan dan saling memandang, apa yang baru saja terjadi. Apakah pria itu gila? Namun, mereka melarikan diri lagi. Mereka tampaknya memiliki kemampuan teleportasi khusus, yang dapat meninggalkan medan perang pada saat-saat kritis, kata Hu Jiao sambil berpikir. Hu Rurou terkekeh, ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan manusia yang begitu menarik. Bukankah manusia semuanya lemah? Mengapa mereka berdua begitu kuat? Kakak, apakah menurutmu jika kita menikah dengan manusia, akankah raja takut? Gila. Hu Jiao terkejut, menikah dengan manusia. Apakah kamu berbicara tentang dua orang itu? Hu Rurou berkata, itu benar. Mereka bertemu kami di konferensi perekrutan seni bela diri, dan tampaknya kami tidak dapat mengalahkan mereka sekarang, tetapi kami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sebelumnya. Dengan cara ini, kami akan kalah. Bahkan jika itu adalah bercanda di alam, kita adalah putri. Kata-kata emas. Jadi, haruskah kita menikahi mereka? Jika ayah tahu, itu akan sangat menarik. Sepertinya melihatnya marah, hehe. Mata Hu Jiao berbinar, ketika kamu mengatakan itu, aku sedikit tertarik. Jika kamu menemukannya, kamu harus menemukannya. Senang bisa menggunakannya untuk membuat ayah marah. Sambil berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Hu Rurou meraih kakak perempuannya, jangan khawatir, kakak perempuan, penting bagi kami untuk turun ke bisnis terlebih dahulu, kami datang ke istana leluhur untuk mencari kesempatan untuk menerobos. Nenek moyang belum melihatnya, jadi bagaimana kita bisa pergi? Karena kedua orang itu kita bisa bertemu dua kali, dan saya yakin kita akan bertemu mereka lagi. Saya akan berurusan dengan mereka ketika saatnya tiba. Bagus. Fahua dan Lama beruntung bisa keluar dari istana leluhur dengan lancar, dan mereka tidak menemui hambatan atau setan. Ekspresi Lan Ge berangsur-angsur kembali normal, dan dia melepaskan elemen angin untuk mempercepat keduanya. Dia mengikuti di belakang Fahua saat ini, menatap rekannya di depannya, kehangatan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya. Di masa lalu, ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan menamparnya dengan beberapa kalimat, setelah perilaku impulsifnya yang jelas tidak masuk akal, bahkan setelah perilaku impulsifnya yang mungkin membawa kematian bagi mereka berdua, dia tidak menyalahkannya sama sekali. Dia juga tidak mengeluh sedikit pun. Bawa saja dia dan segera kabur dari tempat kejadian. Maaf, kata Lan Ge dengan susah payah. Fahua hanya berkata dengan acuh tak acuh, itu sama untukku. Lan Ge terkejut, melihat punggungnya, dan tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Orang ini. Pada saat ini, tiga suara dengungan panjang tiba-tiba terdengar tanpa peringatan. Tiga suara mendengung ini langsung mengguncang langit dan membuat matahari dan bulan menjadi gelap. Seperti monster raksasa yang terbangun berteriak ke langit, dan berbalik seperti naga bumi, membangunkan semua hal. Baik Fahua dan Lan Ge merasa otak mereka sedang kesurupan, dan kemudian, tirai tipis muncul di atas langit, dan mereka tidak tahu seberapa tertutupnya, tetapi mereka merasa tidak terbatas. Ini, pengadilan leluhur. Fahua dan Lan Ge terkejut menemukan bahwa ini tidak diragukan lagi dari istana leluhur. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa mereka sangat kecil, dan energi yang sangat besar membuat darah mereka tampak habis, untuk memperkuatnya. Dan saat berikutnya, sebuah suara juga terdengar di benak mereka. Orang asing bertabrakan dengan misi, apa kejahatannya? Suara itu agung dan rendah, dan pada saat berikutnya, sepasang tangan tak terlihat mengembun di udara, langsung menggenggamnya di telapak tangan. Kekuatan mengerikan seperti itu membuat keduanya seperti kembali ke masa ketika mereka pertama kali bertemu Ratu Hongbao. Pada saat itu, basis kultivasi mereka masih lemah, tapi sekarang mereka setidaknya berada di peringkat 9, namun mereka masih sama. Ini adalah celah antara mereka dan para dewa. Apalagi, tampaknya masih ada kekuatan pengadilan leluhur di dalamnya. Sambil terkejut, baik Fahua maupun Lan Ge tidak melawan, karena itu akan sia-sia. Poin teleportasi mereka semua ada di dalam istana leluhur, bahkan jika mereka sedang berjuang sekarang, apa yang bisa mereka lakukan? Karena semuanya tidak ada artinya, tentu saja tidak perlu sia-sia. Hanya saja hati keduanya berat, bukan hanya karena ditangkap oleh istana leluhur, tapi yang lebih penting, pentingnya istana leluhur untuk misi iblis. Mengapa misi iblis datang ke istana leluhur? Mungkinkah akan ada kerjasama antara Moyu dan Yaoyu? Tidak diragukan lagi, alam iblis dan alam iblis adalah eksistensi yang sangat kuat di 7 lautan dan 6 alam, dan keduanya adalah raksasa bagi manusia. Dibandingkan dengan mereka, manusia sangat lemah. Jika mereka mencapai kesepakatan, niscaya ruang hidup manusia di masa depan akan semakin terkompresi.
Tubuh keduanya terbang di udara, seperti bintang jatuh, langsung menuju ke rumah leluhur. Pada saat ini, tiba-tiba, lampu merah terputus tanpa peringatan, seperti pelangi yang menembus langit dan bumi, dan dengan "cuy" itu memotong energi yang dihubungkan oleh tangan besar menjadi berkeping-keping. Fahua dan Lange hanya merasakan itu, lehernya menegang, dan seseorang mencengkeramnya pada saat yang sama, dan sekelilingnya tiba-tiba menjadi merah, dan kemudian semua yang ada di bawah menjadi ilusi, dan menghilang seperti meteor yang mengejar bulan. Hah! Dengus marah terdengar di istana leluhur. Warna topeng kubah di langit berubah secara tiba-tiba. Melihat topeng itu ditekan dan hendak bertabrakan dengan cahaya merah, topeng itu tiba-tiba meredup sedikit, dan dengan cahaya merah itu secara paksa menembusnya dan menghilang ke langit yang jauh. Rumah leluhur dari domain iblis. Sky Demon, mengapa kamu memblokirku? Suara yang dalam itu agak tidak puas. Kedua manusia ini terkait erat dengan klan kita. Aku memiliki perasaan samar bahwa keberadaan mereka akan membantu masa depan klan kita. Mari selamatkan hidup mereka. Dewa bulan yang membawa mereka pergi adalah darah klan Tun Huang. Dia adalah satu-satunya klan Tun yang bisa mencapai level ini di dunia ini, dan dia bisa digunakan sebagai bidak di lautan hijau kehidupan. Setan-setan itu mungkin tidak membiarkan mereka pergi. Suara rendah itu kembali tenang. Itu masalah mereka. Jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka tidak memenuhi syarat untuk membantu klan kita. Semuanya kembali hening, dan lingkaran cahaya di atas istana leluhur berangsur-angsur menghilang. Fahua dan Lange hanya merasa telapak tangan yang memegang leher mereka agak dingin, dan pada saat yang sama, ada aroma samar yang datang dari belakang. Mereka akrab dengan bau ini, tetapi saat ini mereka tidak dapat melihat ke belakang. Di bawah selubung lampu merah itu, mereka tidak bisa merasakan dampak arus udara. Postur ini sepertinya tidak terlalu elegan, kata Lange sambil tersenyum masam. Begitu tubuh mereka bergerak, Lange dan Fahua merasakan leher mereka mengendur pada saat yang sama, dan saat berikutnya, pinggang mereka menegang, keduanya telah berubah dari dicengkeram di leher menjadi dicubit di bawah ketiak. Pose ini. Diam, sebelum Lange bisa mengeluh, Fahua telah memblokir kata-katanya dengan kejam. Mendongak, dia melihat wajah halus dari bawah, itu masih sangat sempurna, dan dia juga bisa melihat bulu matanya yang panjang melengkung ke atas. Dia masih memiliki wajah dingin tanpa ekspresi, tetapi untuk beberapa alasan, pada saat ini, Fahua dan Lange merasa sedikit baik. Sebelum mereka datang ke alam iblis, mustahil bagi mereka untuk membayangkan bahwa suatu hari mereka akan diselamatkan oleh Ratu Hongbao. Untuk pertama kalinya, Lange merasa bahwa Wu Xuangzu sepertinya bukan scam lagi. Jika Wu Xuangzu tidak memimpin mereka untuk menyelamatkan permaisuri Hongbao hari itu, adegan ini tidak akan terjadi. Yang mulia, kemana kita akan pergi? Tanya Lange, dorongan ketika dia melihat iblis Yeming sebelumnya telah benar-benar menghilang. Dia sangat menyadari betapa banyak masalah yang ditimbulkan oleh tindakan sesaatnya. Bukankah dia menyuruhmu diam? Ratu Hongbao berkata datar. Lange tiba-tiba menjadi marah, mengapa kalian semua melihat ke arahnya padahal aku jelas lebih tampan darinya? Karakter, kata Fahua diam-diam. Kamu memiliki karakter yang baik, kata Lange dengan marah. Fahua menatapnya dan berkata tanpa ekspresi, hehe. Ratu Hongbao tidak membuka mulutnya, dia hanya terbang dengan serius, kecepatannya sangat cepat sehingga membalikkan persepsi kecepatan Fahua dan Lange. Sejenak, angin bertiup seperti kilat, dan hilang dalam sekejap mata. Kamu berkata, mengapa Ratu Hongbao membantu kami? Meskipun kami menyelamatkannya, kami juga mengambil hatinya yang begitu penting, mencegahnya menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hebat. Faktanya, dia terluka parah oleh Raja Iblis Harimau, karena mengejar dan membunuh kita. Jika tidak ada pengejaran seperti itu, tidak akan ada bahaya. Oleh karena itu, ini semua disebabkan oleh kita. Belakangan, dia terus bertarung dengan kita di ruang semut yang menelan, dan pada akhirnya dia benar-benar membantu kami meningkatkan mencapai tingkat ke-9. Meskipun dia mengatakan pada saat itu bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan di atas tingkat ke-9, dia sudah menggunakannya ketika dia baru saja menyelamatkan kita. Melihat ke belakang sekarang, sebagai tingkat Luna tingkat ke-11 pembangkit tenaga listrik, dia masih keturunan Tun Huang dari klan monster benar-benar membunuh kita dua manusia di pengadilan leluhur, dan pengadilan leluhur mungkin belum tentu menyelidikinya. Jadi, motifnya sangat mencurigakan. Apa alasannya? Klan otak G bekerja dengan kecepatan tinggi, dan menyatakan pikiran dan penilaian saya. Aku tidak tahu, Fahua menjawab diam-diam. Aku sudah banyak bicara, dan kamu hanya menjawab bahwa aku tidak tahu. Bukankah kamu dari kota kebijaksanaan? Lange berkata dengan marah. Aku tidak bisa memikirkannya, jadi ku bilang aku tidak tahu, kata Fahua singkat. Memang, mereka kini sedikit bingung dengan motif permaisuri Hongbao. Katakan padaku, mungkinkah karena dia menyukai ketampananku? Lange berkata dengan pikiran terbuka. Sudut mulut Fahua berkedut, di mana ketampananmu? Lange tertawa dalam hati, kami para pembual sudah tak tahu malu, haha. Diam, kalian berdua. Pada saat ini, sesuatu terjadi yang tidak pernah diharapkan oleh Fahua dan Lange. Dari lubuk hati mereka, sebuah suara tiba-tiba muncul, milik Ratu Hongbao. Itu dingin tapi penuh kesenangan.
Mata melebar dalam sekejap, Fahua dan Lan Ge tiba-tiba menoleh untuk saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana bisa, di dalam hati mereka, bagaimana mungkin tiba-tiba ada suara seperti itu? Ini, mengapa ini? Kapan Ratu Hongbao dapat memasuki dunia percakapan batin mereka? Ini adalah... Oke deh, sampai di sini dulu baca.小声吹起，沧海一隅，却难找寻。前路重山峻岭，不再有你同行。总是微茫如烟，总有万般思念。死光总将故人搁浅在断剑残篇。成眠，不等谁来证明，不必狂歌同饮，唯盼重相见，归来时已醉明月。有那个女人在身边，始终是个麻烦。难道你打算一直这样吗？那又能怎么样？他现在这个样子。这片云不知归期，渺渺万里何处去？只记去离别时的你，仍年少语气。轻言过，却难忘记。愿我如那时的风，拂去尘世宿命，轻拥着你。苍穹小小。